Kembang api yang bermekaran di langit malam, Haejin dan Kepala Hong menikmati pemandangan tersebut. Haejin tersenyum manis, Kepala Hong menatapnya terkesima. Tiba-tiba seorang pria menabrak Kepala Hong. Tanpa sengaja Kepala Hong terjatuh dalam pria yang menabraknya. Laki-laki yang menabrak Kepala Hong adalah seorang kenalan yang telah lama mencari Haejin. Kepala Hong terkejut, ternyata laki-laki itu adalah seseorang yang pernah beberapa kali Kepala Hong tunjukkan jalan. Mereka saling menyapa satu sama lain. Tiba-tiba seorang wanita datang menyapa mereka. Namun ia mengenali Kepala Hong, sementara Kepala Hong tidak mengenalinya. Haejin melirik sinis. Warga berkumpul di sebuah kedai makan. Mereka membicarakan akan diadakannya sebuah serial televisi. Warga menyambut dengan antusias dan gembira. Bahkan warga menawarkan makanan lezat dari kedai mereka. Entah mengapa Kepala Hong melihat dengan sedikit sinis. Lalu Kepala Hong bertanya kepada Haejin, bagaimana ia mengenal produser itu. Haejin menjawab ringan bahwa produser tersebut adalah senior semasa kuliahnya. Ketika acara makan berlangsung, produser tersebut duduk di samping Haejin. Mereka berbincang akrab, namun Kepala Hong tiba-tiba ikut bergabung dalam pembicaraan mereka. Kemudian Kepala Hong menyampaikan salam kenal dengan benar. Haejin dan produser mengobrol seru, namun warga ikut bergabung dalam pembicaraan mereka. Sifat kepo warga Gyeongjin kembali muncul dan mulai menjadikan Haejin sebagai bahan gunjingan. Haejin segera menyangkal, ia merasa kesal, ia segera meninggalkan perkumpulan itu. Namun sang produser menawarkan untuk mengantar Haejin. Haejin segera menolak, namun produser tersebut tetap memaksa mengantar Haejin pulang. Kepala Hong pun segera menyusul pergi. Entah bagaimana Kepala Hong, Haejin, dan produser pulang bersama. Mereka bertiga justru ke rumah Kepala Hong bersama dan minum-minum. Produser tersebut kagum dengan rumah Kepala Hong. Kesalahpahaman pun terjadi ketika Haejin meminta Kepala Hong merahasiakan cerita memalukan Haejin. Namun produser tiba-tiba keluar dari kamar mandi. Suasana menjadi canggung. Kepala Hong menyajikan minuman dan camilan. Produksi. Kemudian Kepala Hong dan produser bermain berbagai permainan. Setelah usai, Haejin, Kepala Hong, dan produser tertidur bersama. Keesokan harinya Haejin terbangun dan segera bergegas pulang. Seorang warga memergoki Haejin keluar dari rumah Kepala Hong. Namun tiba-tiba produser menyusul Haejin. Warga yang memergoki Haejin tiba-tiba bersembunyi. Produser meminta nomor Haejin. Haejin pulang. Sahabat Haejin memergoki Haejin dan menebak Haejin menginap di rumah Kepala Hong. Namun Haejin mengatakan ia tidak hanya berdua. Ada seorang teman yang juga bergabung. Ia adalah produser Ji Song Yoon. Haejin mengungkapkan bahwa produser hendak membuat serial televisi di Gyeongjin. Seperti biasa ketika Haejin berangkat ke klinik, Haejin memesan kopi. Tiba-tiba ia mendapat pesan dari produser. Haejin tersenyum. Saat produser makan siang di kedai, Haejin dan sahabatnya juga berkunjung ke kedai tersebut. Mereka saling menyapa. Haejin menerima telepon. Tiba-tiba ia menemukan sebuah dompet. Haejin berkunjung ke rumah pasien, dia seorang nenek. Ternyata Haejin mengembalikan dompet nenek yang tertinggal di klinik. Haejin hendak pulang, namun tiba-tiba Kepala Hong menarik tas Haejin. Kemudian Haejin terlibat membantu nenek bersih-bersih. Haejin berganti pakaian. Meski merasa tidak nyaman, Haejin tetap membantu sang nenek. Ia terjatuh dalam jebakan Kepala Hong. Haejin dan Kepala Hong mencuci selimut nenek bersama. Haejin menginjak Kepala Hong. Ia tergelincir, kepalanya menempel di dada Kepala Hong. Mereka berbahagia dan senang melakukannya seperti sebuah hiburan. Setelah usai, nenek menyajikan makanan. Haejin dan Kepala Hong menikmatinya. Produser datang, Haejin dan produser saling menyapa. Produser membawa kue untuk nenek. Produser memperkenalkan temannya. Dia adalah seorang K-pop star favorit Haejin. Haejin tersenyum tanpa henti, bahkan Haejin berkali-kali salah tingkah. Ternyata Haejin juga merupakan dokter gigi
memiliki popstar tersebut ketika di Seoul. Nenek menyajikan berbagai hidangan. Haejin, kepala Hong, produser, dan temannya menikmati makanan tersebut. Keesokan paginya, Haejin terbangun. Ia segera memeriksa pesan. Ia menerima pesan dan bergegas membuka pintu. Haejin menemukan keranjang. Ia membawa masuk keranjang tersebut dan melakukan telepon. Keranjang tersebut dari produser dan berisi makanan untuk sarapan pagi. Cerita berakhir sampai di sini. Cerita selanjutnya akan dibahas di episode yang akan datang. Terima kasih.